Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu KUPTD, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah. Perkenalkan, nama saya Juniarti Maria Sinaga. Saya bertugas di SD Negeri 091253 Bukit Maraja, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran berdiferensiasi saya dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi pelajaran aturan di rumah dan aturan di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa di dalam kelas yang sama, dengan tujuan untuk memungkinkan setiap siswa belajar sesuai tingkat kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan mereka sendiri. Modul ajar ini saya awali dengan kompetensi awal, yaitu peserta didik memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis serta kreatif. Dan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Yang ketiga, peserta didik dapat melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan hak serta kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pembelajaran diferensiasi ini yaitu Problem Based Learning atau PBL, dengan indikator keberhasilan siswa dapat menguasai materi aturan di sekolah dan di rumah, serta dapat memberikan beberapa contoh segala jenis aturan yang berada di sekolah dan juga di rumah. Sebelum saya melakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan persiapan pembelajaran. Yang pertama, saya menyiapkan video tentang contoh suatu peristiwa yang berkaitan dengan aturan. Yang kedua, saya menyiapkan wacana atau puisi tentang aturan. Yang ketiga, saya memberikan umpan pertanyaan kepada peserta didik mengenai aturan di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, saya menyiapkan lembar observasi sebagai penilaian aktivitas pembelajaran peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan dimulai dengan kegiatan pendahuluan. Yang pertama, saya memberikan salam secara acak serta memberikan kesempatan kepada seorang peserta didik lain untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya mengajak peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Yang ketiga, saya mengecek kehadiran peserta didik. Yang keempat, saya memberikan pertanyaan pemantik sebagai pembangkit untuk lebih memahami pembelajaran. Yang kelima, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta jenis penilaiannya. Langkah pembelajaran yang berikutnya yaitu kegiatan inti. Yang pertama, saya melakukan asesmen awal pada peserta didik berupa soal denah rumah untuk memetakan peserta didik menjadi 3 level, yaitu belum paham, paham sedang, dan sangat paham. Yang kedua, saya menunjukkan video pembelajaran tentang contoh suatu peristiwa yang berkaitan dengan aturan. Yang ketiga,
saya memberikan pertanyaan stimulus sebagai berikut. Yang pertama, apa sajakah aturan yang ada di sekolahmu? Apakah gambar-gambar tersebut merupakan contoh aturan? Yang keempat, saya menyampaikan materi pembelajaran hari ini kepada siswa. Yang kelima, saya meminta peserta didik membentuk kelompok yang heterogen. Yang keenam, peserta didik mendengarkan informasi dari saya tentang tugas kelompok. Yang ketujuh, saya membagikan lembar kerja kepada peserta didik. Yang kedelapan, saya menyampaikan atau saya menyuruh peserta didik melakukan diskusi untuk mengidentifikasi aturan-aturan yang ada di sekolah dengan membaca buku teks pelajaran dan melakukan pengamatan serta tanya jawab dalam kelompoknya. Berikutnya, saya melakukan kegiatan OREO, yaitu observe, respond, exit, dan observasi pada setiap kelompok. Saya melakukan observasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pengiring sehingga memancing daya pikir peserta didik saya. Yang ke-10, saya setelah menemukan aturan-aturan yang ada di sekolah, setiap kelompok berdiskusi untuk menyusun dalam bentuk peta konsep atau mind map yang didesain sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok. Yang ke-11, setiap kelompok mendapat bimbingan dari saya untuk membuat peta konsep sehingga siap untuk dipresentasikan. Yang ke-12, saya meminta peserta didik menyajikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain memberikan apresiasi, masukan, dan saran kepada kelompok penyaji. Yang ke-13, saya memperhatikan berjalannya kelompok penyaji membuat kesimpulan berdasarkan masukan dari kelompok lain. Dan yang terakhir, saya bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, saya mengapresiasikan terhadap seluruh tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedua, saya bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran mengenai materi pembelajaran pada pertemuan ini. Yang ketiga, saya memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Yang keempat, saya menutup pelajaran dan secara bergantian memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk memimpin berdoa bersama setelah selesai pembelajaran. Di akhir pembelajaran, tidak lupa saya membagikan lembar refleksi pembelajaran hari ini agar saya dapat melihat semangat peserta didik saya dalam mengikuti pelajaran hari ini serta pekerjaan apa yang disukai dan apa yang harus dilakukan di hari esok agar bisa lebih baik lagi. Rubrik penilaian yang saya gunakan ada 4, yaitu 1. Aspek sikap, 2. Aspek sikap sosial, 3. Berbicara atau presentasi, dan yang keempat, proyek atau profil kreatif. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan materi pelajaran aturan di sekolah dan di rumah. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian materi tadi, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Guru Simalungun siap pembelajaran berdiferensiasi. Yes, yes, yes. Horas!